Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kita masuk lagi ke mata kuliah Psikologi Umum 2. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan perkuliahan, kita baiknya meminta izin dulu kepada pencipta kita gitu ya, untuk bisa menggunakan alat indera kita gitu ya untuk kegiatan perkuliahan ini. Berdoa dimulai. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelum itu ada gambar dulu gitu ya, teman-teman. Gambarnya apa nih? Orang lagi tidur, Bu. Orang lagi tidur. Ada lagi? Ada lagi yang mempersepsikan gambar apa nih? Orang yang ketiduran saat kelas, Bu, itu. Orang ketiduran saat Lagi kelas. ketiduran. Bisa-bisanya dia bawa bantal gitu ya di kelas. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Oke, karena udah jelas juga ya. Ini gambar orang tidur sampai mungkin kelelahan gitu ya, sampai dia melepaskan handphonenya gitu sampai dia ngiler. Jadi materi hari ini adalah tidur gitu. Nah, tidur ini adalah bagian dari rencana pembelajaran semester di Psikologi Umum 2. Nah, si tidur ini ada di CPL kedua, di mana harapannya gitu ya dari mata kuliah ini, mahasiswa ini mampu menerapkan konsep teoritis dasar dalam psikologi dan mampu memformulasikan prosedur penyelesaian masalah di bidang psikologi sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, berarti ini konteksnya dalam tidur gitu. Terus kemudian CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, di sini ada di nomor urutan ketiga. Jadi mahasiswa menerapkan konsep teori dasar psikologi, di mana tidur itu berkaitan sangat gitu ya dengan psikologi gitu ya, dengan perilaku gitu ya, dengan perilaku ini gitu. Maka dia ada di CPMK ketiga. Tidur itu ada di sub CPMK ke-6. Jadi di sini nanti mahasiswa menjelaskan tentang tidur, tentang kesadaran, kebutuhan tidur, tahapan tidur. Langsung masuk ke apa itu tidur? Apa itu tidur, teman-teman? Ada yang mau menyampaikan tidur itu apa sih? Kegiatan mengistirahatkan tubuh setelah seharian berkegiatan, Bu. Kegiatan mengistirahatkan tubuh setelah berkegiatan. Baik, terima kasih Linda. Ada lagi, teman-teman? Baik, itu sudah mewakili ya jawaban tadi tentang tidur. Gitu. Jadi di sini saya mengambil definisi tentang tidur ini dari Reza, Brawai, Karima, dan Budiarto tahun 2019, bahwa tidur itu adalah proses yang berhubungan dengan mata tertutup sama beberapa periode yang memberikan istirahat total bagi mental dan aktivitas fisik manusia, kecuali fungsi beberapa organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, sirkulasi darah, dan organ dalam lainnya. Gitu, dimana tadi ya dikatakan bahwa di tidur itu ada peristirahatan gitu. Di sini peristirahatan total bagi mental dan aktivitas fisik manusia. Maka kalau misalnya kita tidur nih, kita nggak ada proses mental, kemudian nggak ada juga aktivitas secara fisik gitu. Tapi organ dalam, organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, sirkulasi darah, dan organ dalam lainnya itu tetap berfungsi gitu. Maka kalau misalnya orang tidur itu masih ketahuan nih, oh dia masih bernafas, oh dia masih paru-parunya, organ dalamnya masih berfungsi kayak gitu kan. Kalau misalnya orang sakit kan suka ada di
diamati gitu ya pakai alat gitu ya dan ketahuan oh nih orang masih hidup gitu secara organ dalamnya gitu. Nah, kemudian rentang keadaan kesadaran bahwa jadi keadaan sadar itu ada dua, ada consciousness sama continuum of consciousness. Jadi consciousness ini adalah kondisi sadar gitu ya, merujuk pada keadaan yang memiliki tingkat kesadaran berpikir dan merasakan berbeda-beda gitu. Nah ini yang seperti kita ini gitu ya. Jadi ada dalam kondisi sadar, berpikir, kemudian juga ada perasaan yang berbeda-beda gitu. Karena di sini ada proses mental, sehingga kalau misalnya ada proses mental pasti kita ini punya punya rasa yang berbeda-beda, punya pikiran berbeda-beda gitu. Nah, berikutnya ada continuum of consciousness, merujuk pada rentang yang luas. Jadi ada rentangnya continuum gitu ya terhadap pengalaman dalam keadaan yang sangat disadari dan adanya kewaspadaan sampai dengan keadaan yang tidak melibatkan kewaspadaan dan respon. Nah, yang pertama different state-nya gitu ya, kondisi berbedanya ini proses terkendali. Jadi di sini kegiatan membutuhkan kesadaran penuh, kewaspadaan dan konsentrasi untuk mencapai beberapa tujuan. Jadi ada kendalinya gitu ya, karena di situ ada kesadaran penuh, kewaspadaan serta konsentrasi. Terus berikutnya keadaan kesadaran di sini ada proses otomatis. Kegiatan yang membutuhkan sedikit kesadaran, perhatian minimal dan tidak mengganggu kegiatan lain yang sedang berlangsung. Jadi ini otomatis berarti secara tubuh itu tubuh kita tuh sudah bisa membaca sendiri gitu ya karena kebiasaan, karena karena kebiasaan, karena sesuatu yang sudah dilatih gitu ya. Maka terjadi proses otomatis itu. Sehingga ya tadi kesadaran itu butuh sedikit nggak apa-apa, terus kemudian perhatian minimal juga nggak apa-apa gitu ya, dan tidak mengganggu kegiatan lain yang sedang berlangsung. Ini biasanya kalau misalnya kita mau pulang ke rumah gitu ya, atau misalnya kita mengendarai kendaraan, nah itu kan udah dilatih tuh ya, jadi di situ ada proses otomatis. Kemudian melamun itu juga adalah bagian dari kontinum kesadaran. Jadi aktivitas yang membutuhkan tingkat kesadaran rendah sering terjadi selama proses otomatis dan melibatkan fantasi atau mimpi saat terjaga. Maka kalau misalnya kita berkendara gitu ya, atau misalnya kita jalan kaki, itu tuh di situ ada proses melamun gitu ya. Dan proses melamun itu ada juga proses otomatis yang dimana kesadaran itu sedikit gitu, terus perhatiannya minimal. Tapi bedanya dengan melamun ada melibatkan fantasi atau mimpi mungkin saat terjaga. Jadi kayak ada gambaran tertentu lah di pikiran kita gitu ya dalam melamun ini. Terus kemudian ada altered state, status yang diubah, hasil dari menggunakan sejumlah prosedur seperti meditasi, obat psikoaktif, hipnosis, atau kurang tidur untuk menghasilkan kesadaran berbeda dari kesadaran normal. Jadi di mana di sini ada yang dibentuk gitu ya, diubah gitu. Jadi karena sejumlah prosedur itu. Berikutnya tidur. Tidur ini terdiri dari 5 tahap yang melibatkan berbagai tingkat kesadaran, awareness gitu. Jadi awareness ini berarti kayak gini gitu ya, kayak begini. Kemudian kesadaran consciousness, berarti ya kesadaran yang lebih dalam, dan daya tanggap gitu. Terus kemudian bermimpi, keadaan kesadaran, consciousness yang unik, jadi kondisi kesadaran yang dalam gitu ya, di mana kita tertidur tetapi mengalami berbagai gambar visual, pendengaran dan sentuhan yang menakjubkan yang sering dihubungkan dengan cara yang aneh dan seringkali berwarna gitu. Jadi mimpi ini bukan dalam kesadaran yang awareness ya, tapi yang consciousness yang dalam, yang lebih dalam. Kemudian yang terakhir dari rentang keadaan kesadaran itu unconscious, dapat disebabkan oleh penyakit, trauma, pukulan di kepala, anestesi medis umum, mengakibatkan kurangnya kesadaran sensorik dan hilangnya daya tanggap terhadap lingkungan seseorang. Jadi kalau misalnya ada yang koma gitu ya, atau pingsan, itu tuh dia ada di kondisi unconscious gitu, ada di kondisi dia memang tidak sadar gitu.
tidur, di sini berikutnya ritme tidur dan terjaga. Jadi di mana tidur kita ini apa ya, kan adalah bagian daripada kehidupan kita gitu ya. Maka tidur itu udah jadi bagian mekanisme tubuh kita gitu. Jadi pencipta kita ini memang sudah menciptakan tubuh kita ini untuk ada waktunya tidur gitu, waktunya istirahat. Nah, disebutnya itu jam biologis. Nah, jam biologis ini bahasa ilmiahnya itu namanya ritme sirkadian. Mengacu pada jam biologis yang diprogram secara genetik untuk mengatur respon fisiologis dalam jangka waktu 24 jam. Jadi ini ada respon fisiologis dan itu dalam jangka waktu 24 jam. Nah, si ritme tidur dan terjaga ini, tadi ya si ritme sirkadian itu ada di nukleus suprakiasmatik, ada di bagian dari hipotalamus, terletak di tengah bawah otak gitu. Jadi lagi-lagi di otak gitu ya, sebagai pengatur dari tubuh kita, mengatur siklus tidur bangun. Nah, itu tadi ya, dia bisa membaca kapan perlu bangun, kapan perlu tidur. Itu sangat responsif terhadap perubahan cahaya. Nah, itu si cahaya ini kan dia memancarkan energi, maka dia respon terhadap si perubahan cahaya itu. Si tahapan tidur ini adalah perubahan khas dalam aktivitas listrik otak dan respon fisiologis tubuh yang menyertai terjadi saat individu melewati berbagai fase tidur. Jadi di sini ada aktivitas listrik otak dan respon fisiologis tubuh yang menyertai di berbagai fase tidur. Nah, yang pertama di sini ada tahap alfa. Jadi ini alfa ini merupakan gelombang otak gitu ya, di mana si tahap alfa ini di mana perasaan rileks dan mengantuk biasanya dengan mata tertutup. Gitu. Maka kan tubuh kita punya tanda gitu ya. Kalau misalnya kita ngantuk kita nguap gitu ya. Nah, di situ kita ada perasaan rileks gitu. Nah, biasanya diikuti mata tuh nggak kuat gitu ya, sehingga mata tuh pengennya tertutup aja gitu. Kalau misalnya rileks gitu ya. Jadi itu tahap alfa. Dimulailah waktunya kita perlu tidur. Nah, kedua, tidur didefinisikan berdasarkan kriteria perilaku dan fisiologis yang membaginya menjadi dua keadaan. Jadi di tidur ini ada dua keadaan. Tidur namanya non-REM sama tidur REM gitu. REM ini kepanjangannya adalah rapid eye movement gitu, di mana di sini ini mata kalau misalnya kita tidur gitu ya, mata kita tuh bergerak-gerak di balik kelopak mata gitu. Itu tuh namanya rapid eye movement. Berarti kalau misalnya non-REM mata kita nggak bergerak gitu, tapi kalau REM matanya bergerak di balik kelopak mata. Yang pertama, tidur non-REM, di mana individu menghabiskan sekitar 80% dari waktu tidur. Dibagi menjadi 4 tahap, mulai dengan tahap 1 dan secara bertahap memasuki tahap 2, 3, dan 4. Diidentifikasi oleh pola tertentu dari gelombang otak dan respon fisiologi. Tahap 1 non-REM, itu transisi dari bangun ke tidur yang berlangsung. Kayak misalnya kan tadi gitu ya, kita nguap, terus kan berarti kita ngantuk, terus mata kita tuh pengennya tertutup gitu ya. Nah, kita tidur lah tuh. Nah, terus begitu ada proses 1-15 menit lah di di tahap 1 itu setelah mata kita tertutup gitu. Di situ kondisi kita sudah kehilangan respon terhadap rangsangan dan mengalami pikiran dan gambar yang melayang. Seseorang dapat mengalami tersentak tiba-tiba pada kaki atau otot lainnya dan dapat merasakan sensasi seperti jatuh, disebut myoclonic hypnic. Nah, di sini nih kalau misalnya mungkin kayak kita udah tidur terus kita tiba-tiba tuh kayak pengen jatuh gitu ya. Nah, itu tuh kita ada di tahap itu, membuktikan gitu ya, setelah kita tahu gitu ya, ini ada di tahap 1 gitu. Jadi dan itu memang wajar gitu ya terjadi pada saat kita tidur. Nah, si gelombang otak kita gitu ya sudah bergerak ke gelombang theta gitu. Kemudian tahap 2, awal dari apa yang kita kenal sebagai tidur.
berlangsung sekitar 20 menit. Selama tahap ini, gerakan mata berhenti dan gelombang otak menjadi lebih lambat. Ketegangan otot, suhu tubuh, dan detak jantung juga menjadi lebih lambat, lebih sulit dibangunkan. Nah, tahap 2 ini sudah kita tuh masuk ke tidur gitu ya, ke mau mulai tidur pulas lah. Nah, ini berlangsung 20 menit gitu. Karena gelombang otak kita ini sudah mulai berkurang gitu ya si frekuensinya gitu. Jadi ketegangan otot, suhu tubuh, dan detak jantung juga jadi lebih lambat. Terus tahap 3 dan 4, tahap ini juga disebut tidur delta atau gelombang dengan amplitude sangat tinggi dan frekuensi sangat rendah. Tahap 3 dan 4 sering dianggap sebagai tahap tidur terdalam yang paling sulit untuk dibangunkan. Detak jantung, pernafasan, suhu, dan aliran darah ke otak berkurang. Ditandai dengan sekresi hormon pertumbuhan, mengontrol tingkat metabolisme, pertumbuhan fisik, dan perkembangan otak. Jadi kalau misalnya orang yang masuk ke tahap 3 dan 4 ini, memungkinkan dia itu punya pertumbuhan fisik gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya anak-anak yang dalam masa pertumbuhan gitu ya, dia ada di tahap 3 dan 4, memungkinkan dia punya pertumbuhan secara fisiknya gitu ya. Jadi cepat tinggi gitu ya. Maksudnya dia ada pertumbuhan secara tinggi gitu ya. Karena ketika dia masuk ke tahap 3 dan 4 itu ada hormon yang bekerja gitu ya. Ada hormon, ada metabolisme yang bekerja dan itu berkaitan dengan hormon gitu. Nah, masuk ke tidur REM. Tidur REM ini mengisi 20% sisa waktu tidur individu. Singkatannya dari rapid eye movement, gerakan mata cepat. Mata bergerak cepat bolak-balik di balik kelopak mata yang tertutup. Masuk ke tidur REM sekitar 5 atau 6 kali sepanjang malam dengan sekitar 30 sampai 90 menit antar periode. Tidur REM ini tetap sama sekitar 15 sampai 40 menit, kemudian beralih ke tidur non-REM. Nah, berikutnya mimpi, gitu ya. Mimpi ini dia ada di mimpi itu tidak lepas dari kondisi ketika tidur gitu. Nah, kalau di non-REM, mimpi ini terjadi 20%. Mimpi pada tahap ini biasanya tidak dapat diingat karena tidak terjadi konsolidasi mimpi dalam memori. Kemudian kalau REM, tidur REM merupakan bentuk tidur aktif yang biasanya disertai mimpi dan aktivitas otak menjadi aktif. Mimpi terjadi sekitar 80%. Mimpi yang timbul sering melibatkan aktivitas otot tubuh. Jadi mimpi itu suka, kok kita nggak inget ya sama mimpi ya? Karena mungkin mimpi itu terjadi pada saat non-REM. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidur yang mimpi yang diingat, itu mungkin si tidurnya itu ada di tahap REM ini. Gitu. Jadi kita bisa mengingat tuh, ini mimpi kita, ini apa ya? Kalau misalnya lupa, mungkin ini. Gitu. Tidur ini saya melihat dari kitab Muslim dan kitab Nasrani gitu, bahwa ternyata tidur itu diatur gitu ya, diatur oleh agama gitu ya, agama besar di Indonesia gitu. Kalau misalnya di Al-Qur'an ada di surat Ar-Rum ayat 23, terus kalau misalnya di kitabnya Nasrani ada di Mazmur di 49 ayat 9 ya, 4 ayat 9. Kemudian di Matius di 28 sampai 30 gitu. Jadi kalau misalnya kita beragama nih, kita perlu tidur karena ya agama mengatur untuk tidur. Gitu ya teman-teman. Karena memang kita kan diciptakan ya gitu ya. Dan diciptakan ini ada aturannya. Gitu. Tidur punya manfaat gitu ya, karena si tidur ini berkaitan dengan psikologi. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu? Ditanyakan? Sebelum masuk ke gangguan tidur. Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan Maharani. Tadi pada non-rapid eye movement itu kan mimpinya itu 20%. Biasanya nggak inget kan orang yang itu. Mimpi. Terus kalau ada orang yang dia bilang kalau dia tuh tidur nggak pernah mimpi, apa itu emang dia nggak mimpi atau dia justru tidurnya di non rapid eye movement aja gitu tahapnya? Baik.
Baik, terima kasih Maharani. Itu Bu. apa ya? Itu terjadi sama saya. Jadi saya nggak ingat sama mimpi. Pertama, kalau berdasarkan tadi dia non-rem dan rem, betul, mungkin dia tidur memang pada saat kondisi pulas. Jadi betul-betul pulas gitu ya, ada di tahap 4 tadi, tahap 3 dan 4. Tapi bisa jadi karena ini banyak faktor gitu ya. Bisa jadi karena memang orang ini mungkin lupa gitu. Jadi bukan berarti dia nggak mimpi, tapi dia ketika bangun ya udah lupa aja dengan si mimpinya itu, gitu. Terus itu sih faktor yang memungkinkan kenapa dia bisa bilang nggak mimpi, gitu sih Ram. Jadi ada beberapa faktor lah. Baik, Ibu. Kemudian kalau yang lebih berkualitas itu tidur dengan mimpi atau enggak? Atau semua tidur pasti mimpi? Kalau tidur yang berkualitas itu pastinya ada di tadi 3 dan 4 gitu ya. Karena ya tadi ya secara secara fisiologis itu kan dia ada di kondisi frekuensinya melambat gitu ya. Tubuh itu benar-benar istirahat. Tapi kalau misalnya nggak mimpi atau mimpi itu namanya tidur, mimpi itu pasti ada saatnya di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berkualitas, kemudian dia mimpi, maksudnya dia berkualitas, dia ada di tahap 3 dan 4 gitu ya, berarti dia berkualitas itu, Ran. Jadi bukan dilihat dari mimpinya, tapi dilihat dari dia masuk ke tahap 3 atau 4. Nah, tapi kan kita kalau misalnya tidur kan nggak menyadari gitu ya, kalau misalnya kita ini pulas atau enggak gitu ya. Tapi dilihat dari ketika bangun gitu. Kan kalau misalnya kita di tahap 3 dan 4 kan berarti tadi kondisi frekuensi frekuensi kita kan melemah gitu ya. Berarti kan benar-benar istirahat. Nah, kalau misalnya bangun kayak seger kembali, berarti memungkinkan itu dia tidurnya ada di tahap 3 dan 4. Tapi kalau misalnya dia tidur kemudian bangun-bangun kayak masih ngerasa capek, berarti istirahat atau tidurnya itu belum benar-benar di tahap yang pulas gitu. Gitu sih, Ram. Gimana, Ram? Iya, Bu. Jadi kondisi tidur itu berkualitas atau enggak bukan dari mimpi atau enggaknya ya, tapi dari Betul. tahap tidur ya. Ya, terus dilihat dari kondisi si individunya gitu. Ketika bangun, dia merasa kayak seger nggak gitu ya. Terus kondisinya fit lagi nggak gitu sih. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Oke. Terima kasih juga Maharani. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Baik, kita masuk ke gangguan tidur. Jadi kenapa sih namanya gangguan gitu ya? Karena kalau misalnya karena ini bisa mengganggu kita gitu ya, bisa kalau misalnya contohnya di sini insomnia salah satunya. Di sini kesulitan untuk mulai tidur pada malam hari, sering terbangun pada malam hari, bangun tidur terlalu awal, kelelahan atau mengantuk pada siang hari. Ini ya gejala-gejalanya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita terjadi punya insomnia ini kan akan mengganggu aktivitas gitu ya. Maka namanya tuh gangguan tidur gitu karena mengganggu aktivitas. Nah, insomnia ini ini ya pasti dikenal banget sama teman-teman karena ini ini tuh gangguannya orang modern gitu, si insomnia. Nah, kita masuk ke sleepwalking dan sleepwalking. Sleep adalah gangguan menyebabkan seseorang untuk berdiri dan berjalan saat tidur. Kadang dapat berbicara yang tidak masuk akal. Disebut juga dengan istilah somnambulisme. Biasanya terjadi selama tahap tidur dalam, lebih sering terjadi pada anak-anak, meski begitu orang dewasa dan lansia bisa mengalaminya. Nah, makanya kalau misalnya orang dewasa dia sleepwalking atau sleepwalking, ini disebutnya gangguan.
gitu. Karena kalau misalnya dia tidur terus eh, jalan-jalan gitu ya, kan kita dalam kondisi tidak sadar gitu ya, kita kondisi tidur, terus kita jalan-jalan, terus mungkin nanti bisa sampai, kan mungkin ada cerita yang dia sampai keluar rumah atau misalnya dia ada di lantai atas, itu bisa terjadi kecelakaan gitu ya. Maka itu sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Belum diketahui penyebabnya, namun kondisi itu dikaitkan dengan belum matangnya sistem saraf pusat. Gitu. Nah, si gangguan tidur yang gangguan tidur teror malam ini, halusinasi, berteriak, takut, nafas lebih cepat, berkeringat, bahkan menangis setengah tidurnya. Nah, ini istilah ilmiahnya itu namanya parasomnia. Gitu. Nah, ini ya tadi ya, ini bisa jadi gangguan karena berkaitan dengan nafas, kemudian berkeringat, itu kan ada proses fisiologis dan itu jadinya nanti mempengaruhi perilaku lagi, mempengaruhi secara psikologi. Apnea tidur, gangguan tidur menyebabkan pernafasan seseorang terhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur, mengantuk berat pada siang hari, mendengkur keras, sakit kepala pagi harinya. Nah, ini karena jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ngorok, ini salah satunya kayak ngorok. Jadi dia Jadi kalau misalnya ngorok itu kan berkaitan sama bagian pernafasan gitu ya. Jadi dia ada penafasan seseorang terhenti gitu. Nah, kalau misalnya pernafasan terhenti kan, jadi dia nggak bisa nafas dong, gitu kan. Jadi itu lagi-lagi akan mempengaruhi psikologi gitu ya, akan mempengaruhi psikologinya si manusia itu ketika nanti bangun gitu ya, karena di sini ada sakit kepala pagi harinya. Kemudian ada sleep paralysis, kelumpuhan tidur, istilah umumnya adalah pengalaman sementara tidak dapat bergerak atau berbicara sama periode transisi antara tidur dan terjaga, saat onset tidur atau saat bangun. Pengalaman emosional pada seseorang yang mengalami kelumpuhan tidur seringkali berupa ketakutan, teror, dan kepanikan. Kelumpuhan tidur paling sering terjadi pada orang yang menderita narkolepsi, namun kondisi ini dapat menyerang siapa aja. Jadi ini sleep paralysis ini salah satu gejala dari narkolepsi. Nanti berikutnya ada narkolepsi. Jadi di sini kelumpuhan tidur gitu ya. Jadi ketika kita tuh udah bangun gitu, tapi kok kayaknya tangan kita tuh nggak bisa bergerak gitu, nggak bisa dibangun lah badannya gitu, nggak bisa digerakin karena di situ ada ada otot yang menegang gitu, ada otot yang menegang. Terus berikutnya narkolepsi. Rasa kantuk yang berlebihan saat siang hari atau tiba-tiba tertidur tanpa peringatan sama jam bangun. Narkolepsi sering mengalami kelemahan atau kehilangan kendali gerakan otot, sleep paralysis. Nah, ini salah satu dari gejala narkolepsi. Mungkin bisa langsung jatuh ke tidur REM, menyebabkan halusinasi, kemungkinan disebabkan oleh cacat sistem saraf pusat. Nah, ini juga gangguan juga di narkolepsi, karena lagi di tengah-tengah kegiatan, kita tuh bisa tiba-tiba kehilangan kendali gerakan otot. Jadi langsung tidur tiba-tiba gitu. Nah, itu kan bahaya juga gitu ya ketika lagi berkegiatan, misalnya lagi jalan terus tiba-tiba dia punya rasa kantuk yang berlebihan tanpa peringatan langsung tidur di jalan, itu kan nggak bahaya gitu ya, itu kan bahaya. Jadi itu adalah kondisi gangguan gitu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi tentang gangguan tidur? Ada teman-teman? Kalau dari saya sih udah cukup ya, Bu. Cukup. Jadi ininya ya teman-teman, ini referensi yang saya pakai untuk memaparkan tadi tentang tidur, kemudian terakhir tadi gangguan tidur. Gitu. Ada lagi teman-teman? Gak ada? Gak ada teman-teman? Saya Rizky juga nggak ada ya? Dari saya cukup, Bu. Oke. Kalau gitu
Terima kasih teman-teman semuanya untuk kehadirannya hari ini.